Ini seminar ini adalah seminar akhir zaman. Ini ya saya seminar akhir zaman. Akhirnya saya ambil tema, saya sudah beberapa waktu ini menemukan apa tema yang tepat ya. Dan akhirnya saya diteguhkan Tuhan. Kemudian ditetapkan temanya, sudahkah kita siap sedia? Nanti saudara, tema ini akan saudara mengerti berjalannya sepanjang seminar ini ya. Baik, lanjut next. Nah ini 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4 ya. Ini yang mendasari kenapa ya akhirnya seminar ini bisa dilaksanakan ya. Yang pertama lihat dulu 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, nih ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, roh kecil, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Jadi ada yang maksudnya ada berita-berita atau surat-surat yang mengatasnamakan Paulus dan lain sebagainya, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Firman Allah berkata, dari sejak zaman Rasul Paulus, jemaat gereja Tuhan, anak-anak Tuhan sejak dari zaman Rasul Paulus dikatakan begini, ada banyak yang bingung. Karena bingung, jadi gelisah. Kalau saudara lihat dalam terjemahan lain, internasional literatur translate, di sana dikatakan tentang orang yang jadi takut dan bahkan gentar. Kenapa bingung dan kemudian kenapa menjadi gelisah dan kenapa menjadi takut? Karena itu, karena berita-berita yang muncul, karena berita-berita yang datang ya di hari-hari ini, berita tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, berita akhir zaman, berita di mana saudara dan saya hidup, yang saudara lihat, saudara dengar, saudara saksikan, banyak yang ternyata membuat kita menjadi bingung. Yang bingung katakan amin. Pada ada yang bingung di sini. Yang gelisah katakan, ya puji Tuhan, apa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Yang gelisah, wah hebat ini ya, berarti tidak terpengaruh ini yang peserta seminar ini tidak terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi sekarang ya. Ada yang khawatir, ada yang menjadi takut. Dalam satu terjemahan dia bilang begini, ada yang menjadi goncang imannya. Bayangkan ya, gara-gara berita akhir zaman, jadi goncang imannya. Terpengaruh dia berarti kan. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya apa? Nih, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Ada orang yang akhirnya karena berita-berita yang berkembang sekarang, bukan cuma gelisah, bukan cuma bingung, bukan cuma gelisah, bukan cuma khawatir, bukan cuma takut, malah dia tersesat jadinya, ikut tersesat. Karena apa? Karena berita-berita yang menyesatkan ini, karena berita-berita yang membingungkan ini. Ini yang mendasari kan, supaya kita apa? Kembali kepada firman Tuhan. Saya ingin katakan, kalau saudara saja paham firman Tuhan, back to the Bible, mengerti firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab, secara khusus yang berhubungan dengan ini, dengan rahasia akhir zaman, dispensasi zaman, atau berita eskatologi, saudara kita tidak perlu bingung. Kita nggak perlu takut, nggak perlu gentar kalau kita tahu situasi keadaan. Kenapa? Karena itu semua sudah di Alkitab. Amin.
Nah, siap kita satu video lagi. Oh, satu ayat dulu. Sorry. Next dulu. Satu ayat dulu. Nah ini. Hosea 4 ayat 6 ya, saya bacakan dulu. Hosea 4 ayat 6. Coba tolong dibaca dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, karena nanti ada jelasan di situ. Tolong satu orang ya bacakan Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Saya berdiri dulu ini karena memang masih pagi jadi semangat ya. Ada yang bisa baca Hosea 4 ayat 6? Pak Pendeta Simanjuntak pas ada di depan ya, silakan. Hosea 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6 berbunyi demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin. Terima kasih puji Tuhan. Saya persilakan masuk dulu yang baru datang supaya jangan ketinggalan ya. Apalagi di bagian bagian ini sudah ada berapa yang datang. Biar masuk dulu 1-2 menit silakan masuk, karena bagian awal ini hal yang memang harus didengarkan. Sabar ya, kita tunggu sedikit ya. Ini ada beberapa satu rombongan baru datang supaya tidak ketinggalan. Kembali lagi, kembali yang tadi. Nah ini, jadi banyak sekarang orang gelisah, banyak orang takut, banyak orang gentar. Tidak tahu siapa Tuhan ini. Ada enggak yang gelisah ya? Ada enggak yang bingung? Ada enggak yang takut? Kalau disesatkan sih enggak lah ya, enggak. Tapi ada enggak ya? Ya saudara jawab sendiri aja. Ya saudara jawab sendiri aja. Tetapi kalau saya dengar jemaat, banyak yang memang bingung sekarang, benar. Bahkan bukan cuma bingung, mereka sampai kepada titik gelisah. Bukan cuma bingung, malah mereka sampai kepada titik gelisah. Padahal Paulus bilang, ya perlu kita jangan bingung nih, jangan gelisah ya. Makanya kita mesti datang dan kembali lagi kepada firman Tuhan. Oke, lanjut dulu. Next. Nah ini ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya ingin dari satu terjemahan ini, terjemahan bahasa Inggris ini. Lihat, my people are destroyed for lack of knowledge. Umat Tuhan hancur, jadi bisa hancur, bisa rusak rohani imannya. Cuma gara-gara apa? For lack of knowledge. Kurang, bisa juga lambat atau kurang mengerti, kurang paham, kurang mengenal berita firman Tuhan yang benar. Jadi umat Tuhan bahaya loh saudara. Rohani umat Tuhan bisa rusak, bahkan bisa hancur, cuma gara-gara kurang pengenalan. Dikatakan selanjutnya saudara ya, menolak pengetahuan. Saudara dikatakan mulai dari kurang dulu, kurang ini mengabaikan, akhirnya lama-lama menolak. Sekarang yang menyebabkan kita bingung sebenarnya apa? Sebenarnya yang banyak membuat kita jadi gelisah sendiri karena berita sama, sadar atau tidak sadar, kita mengabaikan tentang pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan. Kita anggap ringan, kita anggap sepele tentang firman Tuhan. Mungkin kita lebih suka sekarang buka-buka HP, buka-buka Android, buka-buka yang lain. Kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi, kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, kita mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan.
Kalau ini terjadi, hati-hati. Sedikit demi sedikit saudara, rohani kita mulai digerogoti. Ujung-ujungnya apa saudara? Ya, bisa hancur, bisa rusak rohani kita dan akhirnya mati. Ada spesifikasi di ayat ini saudara, dikatakan, ditekankan tentang nih para imam, ya, nih para imam, ya, imamnya Tuhan ini. Kita kalau kita tidak memiliki pengenalan yang dekat dengan Tuhan, yang benar dengan Tuhan, kita ini hamba Tuhan, gembala-gembala, itu dampaknya bisa ke jemaat, bisa ke anak-anak kita. Bahkan kata firman Tuhan bisa tidak perhatikan anak-anak kita dan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita gara-gara kita. Saya introspeksi diri, gara-gara saya yang tidak mau mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih dalam melalui firman Allah dan doa penyembahan dengan Tuhan, dampaknya kasihan kepada jemaat. Tapi Tuhan tolong jemaat, ya, Tuhan jaga lindungi terus. Tapi sebagai hamba Tuhan gembala ini, kita banyak hamba Tuhan gembala, introspeksi kita sudah, hati-hati hari-hari ini. Ada tanggung jawab besar yang sedang Tuhan minta dari kita. Apalagi dengan berkembangnya kondisi situasi berita zaman ini. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, kalau kita tidak memiliki tingkat pengenalan dengan Allah sungguh-sungguh, itu dampaknya. Jadi jangan heran jemaat, keluarga kita itu mengalami goncangan, mengalami ini. Tapi kerinduan saya, minimal mulai saat ini ada satu kerinduan untuk kita memiliki pengenalan, tingkat pengenalan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan melalui firman Allah. Amin saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, sekarang kita lihat saksikan satu video memulai untuk kita masuk di inti dari seminar. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Tuhan ke tempat perlindungan dan tubuh pertahanan, Allahku yang percaya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda
terbesar bukanlah apakah hari ini, apakah besok, ataukah lusa terjadinya rapture. Tapi pertanyaan terbesar yang harus kita jawab adalah, apakah kita siap? Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah meninggalkan dosa kita? Apakah kita sudah mengembangkan talenta kita? Sudahkah kita menjaga kekudusan selama di dunia ini? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah ada iman di dalam hidup kita? Sudahkah kita melayani Dia sebaik-baiknya? Mungkin itu adalah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekedar bertanya apakah hari ini rapture. Percayalah, rapture pasti terjadi, pengangkatan pasti terjadi. Tetapi sebelum itu terjadi, selagi masih ada waktu, persiapkan hidup kita untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menghadapi datangnya hari Tuhan. Maranatha. Sudahkah kita siap sedia? Ready or not, He is coming. Haleluya, puji Tuhan. Sudahkah kita siap sedia? Siap atau tidak siap, waktu itu pasti akan datang. Apa itu? Kedatangan Yesus kedua kali. Amin. Nah, baik saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi perenungan dan dorongan kepada kita bahwa memang hari-hari ini kita sebenarnya tidak boleh main-main lagi. Kita mesti lebih serius lagi dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang baik, kita langsung masuk kepada tema yang pertama itu saudara. Tema umum, sudahkah kita siap sedia? Nah, saya ingin bawa dulu ke saudara kepada menyingkap rahasia Allah dari zaman ke zaman, ya, dispensasi zaman atau eskatologi. Saya agak kesini ya supaya. Nah baik, lanjut tadi. Nah ini, saudara mesti memahami dulu hal-hal yang berhubungan dengan akhir zaman. Ya nih, yang pertama, saudara, apa itu akhir zaman? Ya, apa itu akhir zaman? Kita kan pasti banyak mendengar yang istilah akhir zaman. Ya, ada saudara dengar istilah eskatologi, dan ada istilah-istilah lain lagi yang saudara biasa kita dengar. Nah, saudara perhatikan di sini. Pertama, akhir zaman. Apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu adalah periode waktu atau dispensasi zaman. Dispensasi zaman itu, dispensasi itu bukan dispenser. Ya. Dispensasi itu maksudnya pembagian waktu menurut Allah, pembagian waktu oleh Allah buat langit bumi, ya, buat bumi ini dan buat manusia. Nah, periode, jadi akhir zaman itu adalah periode waktu atau dispensasi zaman yang dihitung. Nah ini, yang dihitung sejak pencurahan Roh Kudus sampai masa milenium. Itu yang namanya akhir zaman. Jadi maksudnya begini. Nah, saudara lihat di sini, ya. Masa pencurahan Roh Kudus ini kan kita lihat ya, ini zaman Bapa, yang kuning ini zaman Bapa, dan ini zaman Anak, dan ini zaman Roh Kudus. Tolong panitia nanti kalau sudah waktu kasih kode ke saya ya, tolong ya, kasih kode ke saya ya. Nah, jadi yang dimaksud akhir zaman itu kan periode waktu yang dihitung sejak pencurahan Roh Kudus sampai masa milenium. Nah ini, Roh Kudus ketika Yesus sudah mati di kayu salib, pada hari keberapa? Roh 50 Roh Kudus dicurahkan. Nah dari sejak ini, kemudian ini sampai masa milenium ini, dan semua peristiwa yang terjadi di seputaran ini, itulah yang namanya akhir zaman. Jadi periode waktu yang terhitung sejak zaman Roh Kudus. Jadi kalau ini bukan akhir zaman ini ya akhir zaman. Yang mengerti katakan amin ya. Ya, berarti kita sekarang sudah ada di era atau zaman akhir zaman. Ya, akhir zaman. Oke. Kalau ada yang mau bertanya disimpan dulu ya, disimpan dulu, nanti ada sesi tanya jawab setiap akhir sesi. Nah, saudara bisa bertanya.
Nanti dipandu oleh moderator. Nah, yang berikut. Nah, yang kedua, ada istilah yang namanya eskatologi. Ini eskatologi. Apa itu eskatologi? Apa itu eskatologi? Eskatologi itu dari bahasa Yunani, bahasa asli Greek atau Yunani, eskaton, yang artinya yang akhir atau penghujung. Kali lagi, yang akhir atau penghujung. Atau juga, jadi eskatologi itu dari dasar kata eskaton itu yang akhir atau penghujung. Jadi eskatologi itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang, pada saat dan setelah kedatangan Yesus kedua kali, second coming. Jadi yang dimaksud eskatologi itu sebenarnya adalah berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputaran kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kan eskatologi dari kata eskaton, ujung, penghujung atau yang akhir. Jadi yang akhir dari seluruh zaman ini. Nah, kedatangan Yesus kedua kali itu di sini. Nih, antara yang biru dengan putih ini milenium ini. Nih, jadi berita eskatologi itu atau eskatologi itu adalah semua peristiwa yang sebelum ini, sebelum kedatangan Yesus, jadi di sekitar. Jadi di sekitar. Nih, di sini baru pada saat dan setelah kedatangan Yesus ini, kedatangan Yesus ini. Itulah yang namanya eskatologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputaran kedatangan Yesus kedua kali. Jadi sentral dari berita eskatologi itu adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pusat berita eskatologi itu adalah pada saat Yesus datang kedua, kedatangan Yesus kedua kali. Nah, jadi pertama menjelang atau sebelum kedatangan Yesus. Nah, di situ ada peristiwa-peristiwa apa sebelum kedatangan Yesus itu? Ada tanda-tanda zaman ini, tanda-tanda zaman ini. Nanti kalau waktu mencukupi, kita nanti akan sampai kepada materi tentang pembukaan 7 meterai, ini peniupan 7 sangkakala sampai pencurahan hujan 7 pokor murka Allah. Nah, itu semua terangkum di dalam peristiwa-peristiwa sebelum kedatangan Yesus. Ini ya, itu tanda-tanda zaman dan semuanya itu ada di sini. Pembukaan 7 meterai, peniupan 7 sangkakala dan pencurahan 7 pokor sampai di masa antik di sini. Jadi menjelang kedatangan Yesus. Nah, eskatologi itu juga adalah berita pada saat. Nah, ini pada saat bertepatan dengan atau waktu yang bersamaan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Termasuklah apa? Kedatangan Yesus kedua kali. Termasuk apa? Kebangkitan orang percaya ini. Kuburan atau ada seorang beriman masuk pada kebangkitan pertama ini kebangkitan pertama. Jadi bersamaan dengan peristiwa kedatangan Yesus kedua kali itu akan terjadi dulu peristiwa-peristiwa di mana gereja Tuhan, gereja sempurna yang disingkirkan di padang gurun selama 3,5 tahun, ya. Setelah masa 3,5 tahun penyingkiran itu, tubuh mereka itu akan mengalami pengubahan, akan diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan Tuhan. Nah, bersamaan dengan itu, orang yang mati, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, yang sudah mati, mereka akan bangkit di sini. Itu peristiwa pada saat kedatangan Yesus, ya. Nah, kemudian nanti akan disertai dengan ada pertemuan di udara, ada resepsi pernikahan, ya, resepsi pernikahan. Yesus sebagai mempelai laki-laki dan gereja mempelai perempuan. Pernikahannya ada di sini, ya. Resepsinya nanti di sini, ya. Amin. Jadi harus bedakan masa waktu itu. Nah, kemudian setelah itu
eskatologi ini setelah berita, setelah peristiwa, setelah kedatangan Yesus. Nah ini di sini, ya. Setelah peristiwa di sini, ada peristiwa di mana kita akan bersama dengan Kristus memerintah bersama-sama di masa yang disebut milenium atau kerajaan 1000 tahun damai. Di sana kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Baru kemudian apa? Termasuk selama 1000 tahun kita memerintah bersama Kristus. Selanjutnya di 1000 tahun di sisi yang satu itu Lucifer ini ada dikurung, dirantai di sini. Kalau si antikris dengan nabi palsu ini udah langsung masuk ke neraka ya, Gehenna ini. Nah ini Lucifer. Nah termasuk berita setelah kedatangan Yesus itu ya, kerajaan 1000 tahun damai, ada kebangkitan kedua. Nah ini kebangkitan kedua. Di sini sebenarnya ya, orang yang mati di luar Yesus. Jadi orang yang mati di luar Tuhan itu tidak akan sama-sama bangkit dengan orang yang mati di dalam Tuhan. Kalau saudara, nah saya tidak berkata saudara mati ya, maksudnya kalau kita mati sekarang, mati di dalam Tuhan, nah di sini kita bangkit. Kalau saudara mati di luar Tuhan, siap-siap jangan berharap saudara mau bangkit di sini. Jadi bangkit di sini. Jadi kalau kita mati, atau saudara sudah dibangkitkan, oh saya dibangkitkan kebangkitan kedua, berarti saudara waktu itu ada didapati tidak setia sama Tuhan. Amin. Jangan bilang amin. Saudara mau mati di dalam Tuhan atau luar Tuhan ini? Dalam Tuhan. Amin. Kalau memang waktunya Tuhan. Tapi kan kata firman Tuhan, dan semua akan mati. Kita akan ada orang-orang percaya yang nanti akan masuk di kelompok gereja sempurna. Mudah-mudahan kita semua ini, ya. Saya tadi pagi ada dapat kabar lagi, salah satu senior saya di kampung saya, hamba Tuhan meninggal dia. Ya, tapi saya tahu dia meninggal dalam pelayanan, jadi saya percaya dia bangkit di kebangkitan pertama. Puji Tuhan ya. Jadi berita eskatologi itu adalah berita yang nih pada saat menjelang, pada saat dan setelah kedatangan Yesus. Next. Jadi bedakan ya akhir zaman dengan eskatologi. Jadi eskatologi itu adalah bagian dari akhir zaman. Yang mati katakan amin. Oke lanjut. Nah ini lanjut. Oke. Nah sekarang kita bicara tentang nomor ketiga ini, waktu. Waktu. Kita sudah lihat tadi akhir zaman ini. Kemudian kita sudah lihat eskatologi ini, masa eskatologi. Nah ini akhir zaman dari situ sampai sini. Nah sekarang kita lihat tentang waktu. Waktu itu apa? Waktu itu adalah ukuran batasan periode jumlah total dari keseluruhan ukuran masa. Ini waktu secara umum. Jadi mulai ada detik. Jadi waktu itu ada detik. Malah sebelum detik ada yang namanya second. Ada menit, ada jam, ada hari, minggu, bulan, tahun, dekade. Dekade berapa tahun itu? Ya? 10. Tahu kan? 10. Satu dekade itu berapa tahun? 10 tahun. Nah, jadi lebih besar dari 1 tahun itu 1 dekade. Baru setelah itu ada yang namanya abad. Abad itu 100 tahun. 1 abad 100 tahun. Nah sampai akhirnya kepada yang namanya milenium. Jadi yang paling besar itu namanya, yang paling jangka waktu panjang itu namanya milenium. Itu 1000 tahun. Ya, 1000 tahun ya. Itulah yang namanya waktu, ukuran atau batasan periode jumlah total dari keseluruhan ukuran masa. Nah, sekarang lebih spesifik lagi. Waktu itu digambarkan dengan sebuah garis. Nah ini ya, waktu itu digambarkan sebuah garis ini. Artinya apa? Yang dimulai dengan sebuah ujung dan berakhir pada ujung satunya. Jadi waktu itu ada saat dimulai, tapi ada saat apa? Diakhiri. Itu yang namanya waktu. Jadi itu yang namanya waktu. Nah kalau kita lihat di sini, nih, ya, kita lihat di sini, waktu, ya ini ya. Coba lanjut. Sebentar, balik lagi.
Oke, waktu itu saudara. Jadi sekali lagi saudara perhatikan di sini ya tentang waktu. Jadi ada saat dimulai, ada saat di akhir, itu waktu. Kalau dalam gambar ini ya, maka waktu itu dihitung ketika alam mulai merestorasi bumi ini. Restorasi itu artinya memulihkan atau mengembalikan kepada keadaan yang semula. Nah dari sini dia, nanti sebentar kita masuk sana ya, waktu ini. Berakhir di sini. Lanjut tadi. Itu waktu ada batasan. Jadi waktu itu ada batasan. Nah, terus yang keempat, ada yang namanya kekekalan. Kekekalan itu adalah suatu keadaan yang tidak dipengaruhi oleh ukuran atau batasan. Kekekalan digambarkan dengan lingkaran. Jadi tidak ada pangkal, tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Lingkaran. Itu namanya kekal. Jadi tidak dibatasi oleh apapun, suatu keadaan yang tidak dipengaruhi oleh ukuran atau batasan. Itu namanya kekal. Jadi dari kekal sampai kekal, forever and ever, selama-lamanya. Ya, silakan masuk dulu. Nah, ada 4 poin di sini yang saudara perhatikan di sini, yang saudara harus bisa bedakan, ya, mengenai rahasia Allah dari zaman ke zaman atau dispensasi zaman. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu eskatologi, apa itu akhir zaman, apa itu apa waktu, dan apa itu kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Sudah cukup jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada waktu. Kembali lagi tadi. Nah ini, waktu ini sekali lagi saudara, waktu itu karena kita sekarang kan mau berbicara tentang dispensasi zaman, ya, pembagian waktu Allah dari zaman ke zaman, ya, dispensasi zaman ini. Jadi sebelum kita masuk ke akhir zaman, ke berita akhir zaman, dan secara spesifik ke eskatologi, nah kita mesti belajar memahami dulu tentang dispensasi zaman, pembagian waktu dari Allah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Jadi dari awal kita mesti paham dulu, ini urutan waktu Allah itu terhadap bumi dan manusia itu dari mana sih? Nanti kemudian kita akhirnya sampai di titik yang namanya eskatologi atau berita akhir dari akhir zaman, penghujung zaman. Lanjut ya, kita lihat perhatikan ya. Nih, sekali lagi saudara, waktu itu dimulai dari ketika Allah merestorasi bumi ini. Saya mulai dulu dari sini. Ini tidak kelihatan ya, tidak kelihatan ini ya. Tapi saya apa aja ya. Ini bumi sempurna. Coba tolong baca Kejadian 1 ayat 1. Minta Pak Pendeta majukan aja satu orang aja ya. Tolong siapkan mic supaya kalau ada ayat-ayat beliau yang baca. Kejadian 1 ayat 1. Ya tinggal situ aja kan yang mic-nya ya. Biar Pak moderatornya tidak bolak-balik. Kejadian pasal 1 ayat 1 berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Jadi perhatikan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini bumi ini sebenarnya sudah diciptakan oleh Allah sejak awal pada mulanya. Dan saya percaya Allah menciptakan bumi pada awalnya itu baik. Saya yakin Allah kita itu adalah Allah yang baik, Allah yang sempurna. Maka saya pastikan bahwa ciptaan Allah yang pertama itu bumi itu baik dan sempurna. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan,
Nih. Tetapi apa yang terjadi kemudian di Kejadian 1 ayat 2? Kalau baca lagi Pak Pendeta. Ayat yang kedua berkata demikian, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, terima kasih. Lihat ya, dari Kejadian 1 ke Kejadian 2, Alkitab mencatat begini. Loh, kok bumi jadi gelap gulita? Bahkan kosong, bahkan bercampur bau. Dalam beberapa terjemahan dikatakan rusak ini bumi ini. Why? Kenapa? Nah, disitulah saudara firman Allah berkata berhubungan dengan Yesaya 14 ayat 12. Coba tolong Yesaya 14 ayat 12, 14 ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Kejadian 1 ayat 1, bumi diciptakan Allah baik. Tapi Kejadian pasal 2 jadi kosong, jadi rusak, jadi gelap gulita, bercampur bau semuanya. Rusak itu bumi. Tolong. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 berkata demikian. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Baik, puji Tuhan. Nah, pertanyaan, kapan waktu itu dimulai? Nah, saudara perhatikan di kitab tadi, kitab Yesaya 14. Ini adalah berita tentang Allah mencampakkan malaikat ciptaannya yang bernama Lucifer, ya, Lucifer ke bumi karena dia berdosa, dia melawan Allah. Dia bilang saya mau menyamai yang maha tinggi dan lain sebagainya. Nanti kita akan masuk di sesi antikris itu dengan Satan itu ya, si ular tua itu. Tapi mari kita lihat dulu di sini dikatakan bahwa Lucifer itu yang sebenarnya dia diberi jabatan yang sangat strategis di surga, tetapi sudah dia menjadi sombong dan akhirnya dia dicampakkan. Nah, saudara, ternyata dari interval Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2, disitulah saat dimana Allah mencampakkan Lucifer itu ke dunia ini. Jadi bumi yang diciptakan Allah itu baik pada awalnya, bumi yang diciptakan Allah itu sempurna adanya, kemudian akhirnya menjadi gelap gulita, bercampur bau, rusak dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Lucifer itu dicampakkan ke bumi. Jadi saudara, dengan adanya Lucifer di bumi ini pada waktu sejak awal itu, maka rusak bumi, gelap gulita, samudra raya bergelora gelap gulita, kacau lah saudara ya, karena Lucifer. Nah saudara, sejak saat itu Allah berinisiatif untuk merestorasi, memulihkan, mengembalikan kepada keadaan yang sebelumnya. Ini bumi ini. Nah, saya tidak spesifikasi tentang ini ya, jadi saya mudah-mudahan saudara cepat tanggap, kita akan lanjut terus. Nah saudara, disitulah kemudian ini bumi yang rusak karena ini ada si Lucifer ini, ya. Si ibu, bukan ibu, si Lucy, bukan si, maaf ya kalau ada nama Lucy ya. Jangan disingkat, makanya mesti Lucifer ya, kalau ada Lucy ya. Tersinggung juga kan dikasih kan. Jadi Lucifer ini si Satan ini, si ular tua dalam kitab Wahyu katakan, dia dicampakkan ke bumi. Nah, bumi yang bersempurna akhirnya jadi kacau, jadi campur bau, gelap gulita. Nah, kemudian mulailah rencana Allah untuk merestorasi bumi dan segala isi. Perhatikan di sini. Ini bumi tertutup ini. Lihat ini, bumi tertutup ini. Sudah jadi bumi tertutup. Ini ada ular ini. Di Kejadian 3, saudara melihat di sana tentang kejatuhan manusia, ya. Nah,
Kondisi ini kemudian mendasari Allah untuk merestorasi. Singkat cerita saudara, maka dimulailah restorasi Allah itu, pemulihan Allah terhadap bumi ini dengan yang namanya Minggu Kejadian. Minggu Kejadian, ya, Minggu Kejadian. Minggu itu kan 1 minggu 7 hari, ya. Nah, dimulailah di Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 2 ayat 2 sampai Kejadian 2 ayat 2. Itu proses kronologi Minggu Kejadian. Pernah bisa baca saja di rumah. Allah menciptakan hari pertama, Allah menciptakan apa? Hafal semua, Pak, semua kita hafal semua ya. Hari kedua apa? Ya. Pertama Allah, hari pertama apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan hari pertama. Hari pertama apa? Terang. Ya. Nah, baru kemudian hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7. 6 hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Nah, hari ke-7 baru kemudian Allah rest, istirahat. Allah istirahatnya ini. Nah, kita ini diciptakan di sini hari ke-6 Minggu Kejadian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya langsung saja menjelaskan ini Minggu Kejadian dan Minggu Penebusan untuk saudara bisa memahami secara jelas ya. Jadi 7 hari. Hari ke-7 Allah istirahat. Menjadi pertanyaan, tolong lanjut next itu. Terus, nah kapan dan berapa lama waktu berlangsung terus tadi itu? Pertama kali Allah menggunakan ukuran waktu itu pada saat Allah melakukan restorasi terhadap bumi ini ya. Terus, lanjut, nah ini ya, kejatuhan manusia. Nah, di pasal 3 ini manusia jatuh dalam dosa, manusia Adam dan Hawa ya, kejatuhan dalam dosa. Terus, nah ini, berapa lamakah Adam hidup dalam kemuliaan? Adam menentukan Allah menciptakan manusia di hari ke-6 ya, hari ke-7 Allah istirahat. Yang menjadi pertanyaan sekarang supaya saudara mengerti waktu secara utuh, itu Adam dan Hawa di Taman Eden berapa lama sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak berapa lama Adam dan Hawa di Taman Eden? Nah, untuk mengerti itu, memahami itu, kita mesti lihat dari satu konteks penghitungan atau dispensasi Allah. Mari kita buka Keluaran 12 ayat 3. Coba tolong Keluaran 12 ayat 3. Kita cepat di sini ya. Keluaran 12 ayat 3. Keluaran 12 ayat 3 berbunyi demikian. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Terus, tetapi jika rumah tangga, memahami di ayat ini, coba terus. tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka. Pada malam itu juga yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api.
lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Oke, sampai di situ saja dulu. Ya, yang saya mau tarik garis penjelasan di sini. Di sana Keluaran 12 itu kalau saudara lihat judul Meriko, di sana itu tentang perayaan Paskah pertama orang Israel, perayaan Paskah orang Israel. Nah, saudara, Allah memerintahkan kepada Musa untuk perayaan Paskah ini ambil domba yang tak bercacat dan seterusnya. Nah, saudara, dikatakan di situ bahwa saya baca sekali lagi ya, anak domba itu harus jantan dan 5, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurutnya sampai, nah ini, kamu harus mengurutnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat yang ke tunggu ya. Ayat ketiga, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Nah ini perayaan Paskah orang Israel. Firman Allah berkata begini, pada tanggal 10, nah ini ya, pada tanggal 10 ambil itu domba, jantan, kambing juga boleh ya, ambil, kemudian kurung dia. Jadi persiapkan domba Paskah diambil dan persiapkan dia untuk dikorbankan. Itu pada tanggal 10. Ya, tanggal 10. Nah, simpan dia. Pada hari ke-14, tanggal 14, baru kemudian diambil dia disembelih. Diambil disembelih. Pada waktu sore, senja, siang menjelang sore. Senja ini maksudnya siang menjelang sore. Itu diambil, disembelih. Perayaan Paskah orang Israel ini adalah gambaran dari korban Yesus di atas kayu salib Golgota. Amin. Domba, anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercelah, dia disembelih di atas kayu salib Golgota. Tujuannya apa? Untuk menebus dosa manusia. Dasarnya itu dari Keluaran pasal 12 dikatakan di sini, saudara ya. Nah, perhatikan di sana, disimpan pada hari ke-10, diambil pada hari ke-10. Nah, saudara, ketika Adam dan Hawa ini kan dimulailah ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, diciptakan manusia 7, 8, 9, 10. Dibilang pada hari katanya ke-10 diambil domba. Saudara lihat di dalam Kejadian tadi, ya, Kejadian penebusan, inilah dimulai dengan namanya Minggu Penebusan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, setelah sekian lama mereka tinggal di Taman Eden, kemudian Alkitab mencatat jatuhlah mereka dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Firman Allah mencatat di sana, kita tidak usah buka ayatnya. Firman Allah mencatat di sana ada binatang yang dikorbankan, ada hewan yang dikorbankan. Nah, inilah masa di mana nubuatan penebusan Yesus itu dipersiapkan. Jadi nubuatan penebusan Yesus itu di hari tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10. Kemudian dibilang apa? Simpan dia 4 hari. Hari ke-14 di waktu senja ambil dia baru sembelih. Nih, jadi ada kelanjutan 10, 11, 12, 13, 14 pada waktu senja dikorbankan ini. Anak domba Allah, gambaran kepada Yesus. Maksudnya begini, untuk kita menghitung dispensasi zamannya Allah, pembagian waktu Allah. Di sini saudara perhatikan. Ini kan saya ada kasih tanda tanya. Maksudnya menjadi tanda tanya, berapa lama sih sebenarnya Adam ada di Taman Eden? Kalau kita hitung menurut ini, maka kita akan mendapati dalam perhitungan ini, maka saudara diperkirakan sejak Adam diciptakan hari ke-6, dia ada di Taman Eden itu ada sekitar 1, 2, itu dari 7, 1, 2, 3, 4 hari Adam ada di Taman Eden.
Nah, sekarang saudara perhatikan dan baca selanjutnya, lanjut. Oh sorry, ya kita baca di dalam firman Tuhan. Saya tidak cantumkan lagi di situ, ya. Tolong baca Pak Pendeta selanjutnya Mazmur 90 ayat 4. Mazmur 90 ayat 4. Mazmur 90 ayat 4. Tuhan tolong supaya kita bisa paham firman Tuhan ini. Amin. Kita mengerti rahasia firman Tuhan yang membuka juga pengertian kita tentang dispensasi sama, pembagian waktu sama. Silakan. Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Ulangi lagi tolong. Sebab di matamu Di matamu, mata Tuhan, sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jalan di waktu malam. Oke, satu ayat lagi. 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Dua Petrus 3 8. 2 Petrus 3 ayat 8 berkata demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Oke. Nah, jadi kita mulai mengerti sekarang menghitung waktu menurut kita dan menurut Allah. Dari 2 ayat tadi dibilang apa? Satu harinya Allah, maka 1000 tahunnya manusia. Ya, satu harinya Tuhan, maka 1000 tahun buat manusia. Yang mengerti katakan amin. Nah, Allah menciptakan manusia apa? Langit dan bumi ini merestorasi bumi dengan menciptakan penciptaan satu hari pertama dan seterusnya. Jadi ini maksudnya dihitung menurut waktunya Allah. Tetapi kalau dihitung menurut waktu kita, maka Allah menciptakan hari pertama itu, saudara, dengan segala apa yang diciptakan hari pertama itu selama masa manusia itu 1000 tahun. Hari kedua 1000 tahun. Nah, manusia diciptakan pada 6000 tahun menurut waktu manusia. Karena satu hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Berarti kalau kita hitung berapa lama Adam dan Hawa ada di Taman Eden menurut ukuran waktu manusia, dari hari ke-6 7 saya 6 diciptakan 7 1 2 3 4 hari, berarti ada sekitar 4000 tahun Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden baru dia jatuh dalam dosa. Nah, disinilah sebenarnya ini ada pentasaman ini ada garis ini ada kan. Maksudnya apa? Waktu dihitung kepada Adam atau manusia itu dimulai dari sini. Ketika dia jatuh dalam dosa. Makanya dari sinilah kita start ini, ya. Sejarah manusia dihitung mulai dari sini. Jadi kalau ini 1000 tahun, berarti kan saudara, mengapa? Itu sebabnya kita paham nanti, dan tadi kita sudah baca, dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Ya, 2000 tahun itu bukan berarti tepat, itu sifatnya fleksibel, ya fleksibel. Karena kalau tepat sekali sih enggak. Nah, dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun, itu disebut zaman Bapa. Tetapi bagi Allah itu cuma 2 hari. Dari Abraham sampai Yesus Kristus itu 2 hari dari Allah, tapi 2000 tahun menurut kita manusia. Nah, dari Tuhan Yesus mati secara khusus, Roh Kudus dicurahkan, kita masuk ke zaman Roh Kudus. Itu juga berapa tahun? 2000 tahun. Tapi dalam hitungan Allah itu 4 hari. Makanya dibilang tadi begini, kenapa Yesus kok bisa disalibkan di sini? Di hari apa di sini? Karena dalam nubuatan yang terkandung di dalam Keluaran 12 tadi, dia diambil dulu pada hari ke-10, dipersiapkan di hari ke-10. Nah, di sini terjadi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kata firman Tuhan, ada binatang yang disembelih.
ke-14, hari ke-14 menurut waktunya Tuhan. Tapi kalau menurut waktu kita berapa hari itu? 4.000 tahun kan? Dari hari ke-10 sampai 14 ini 4.000 tahun. Nah saudara, makanya peristiwa korban Yesus di atas kayu salib Golgota itu berbicara tentang anak domba Allah, yaitu Kristus disembelih, dikorbankan. Makanya tepat pada hari ke-14 di waktu siang. Kalau saudara belajar tentang ada nonton itu ya, nonton film itu ya, Passion of the Christ, itu terjadi kalau menurut penelitian Alkitab itu terjadi di kira-kira jam 3 sore. Ya, itu peristiwa salib itu kan jam 12 sampai jam 3 sore. Jadi memang betul di waktu siang. Nah ini yang 14. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah dari sini kemudian kita sudah masuk di zaman Roh Kudus. Dari Tuhan Yesus sampai sekarang, ya, sampai sekarang kira-kira, jadi sifatnya fleksibel. Itu sudah 2000 tahun. Makanya kan kalau kita dengar saudara dengar khotbah, kira-kira 2000 tahun yang lalu Yesus lahir. Betul memang. 2000 tahun menurut waktu manusia, tapi bagi waktu bagi Allah itu cuma 2 hari. Nah, saudara, 6 hari lah di sini. Tapi yang minggu penebusan itu 7 hari juga. Berarti di sini saudara, ini ada satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Itu adalah masa 1000 tahun damai, di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di sana. Makanya ini kemudian disebut, saya kasih warna putih ini, karena ini kita ada sukacita, di sana ada kekudusan dan lain sebagainya. Ya, kalau biru ini kan warna Roh Kudus. Kuning ini kan warna darah anak ya. Ini alamat kuning. Kalau kita di GPDI itu kan warna bendera kita ini kuning merah biru. Kuning merah biru. Ya, ala Bapa, ala Anak, ala Roh Kudus. Ya. Jadi peta zaman ini memang identik dengan Gereja Pentakosta Indonesia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti kalau kita dari sini sampai di sini sudah berapa tahun? Dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai sekarang kira-kira sudah berapa tahun usia? Berarti berapa tahun menurut manusia kan? Kalau ukuran waktu manusia berapa ribu tahun sampai kita hidup sekarang? Ya, 16.000. 16.000 sebenarnya kita. Dihubungkan dengan korban domba Paskah tadi, hitungan domba Paskah tadi. Kita kan hanya menghitung, tapi semua Allah yang lebih tahu dari segalanya. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan berarti 16.000. Nanti kalau kita masuk di kerajaan 1000 tahun apa? 17.000. Nah, saya tanya, berarti dari sisi sudut pandang ilmu apa itu? Ilmu apa itu? Pengetahuan apa itu di mata pelajaran apa itu? Tentang fosil-fosil apa semua itu? Sejarah. Ya? Sejarah. Sejarah mencatatkan manusia umur bumi ini ada fosil ditemukan sudah jutaan, bahkan sudah ada miliaran tahun. Saya tanya, kira-kira secara Alkitab itu bisa diterima atau tidak? Dari mana sudah bisa katakan bisa? Fosil. Yang itu dari sudut pandang masing-masing ada. Tetapi kalau menurut pemahaman saya, itu bisa saja terjadi. Bisa saja dalam arti begini. Waktu Allah menciptakan bumi ini kan sempurna. Berarti lengkap sebenarnya, Allah sudah menciptakan lengkap. Bisa saja. Jadi gitu, bisa saja. Sudah ada binatang waktu itu, sudah ada. Jadi sudah sekian lama ini ada bumi, tiba-tiba dicampakkan itu si Tapi ini bisa saja. Oke, tapi kita kan tidak membahas ke sana. Oke, siap. Jadi moderator sudah anggur-anggur, berarti sudah ada waktu untuk bertanya, silakan ya. Nah, silakan saya kembalikan kepada moderator ya tentang yang pembagian waktu dispensasi. Ini yang namanya dispensasi zaman. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat pembicara kita.
Thank you for watching. God bless us.